apa yang kami pelajari dari ibu-ibu guru, kami dapat mengerti dan pahami dengan baik. Ya Bapa, hanya di doa kami yang di dalam namamu kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Devi. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang tahu tidak materi kita hari ini apa? Saya Ibu. Teks eksplanasi. Boleh yang lain? Saya Ibu. Puisi Ibu. Ada yang lain? Ya, benar sekali. Materi kita hari ini adalah teks deskripsi. Oke, tanggal 25 April 2020 mengenai teks deskripsi. Oke, ada 5 jenis paragraf. Paragraf ini disebut dengan depan. D-nya itu apa Ibu? D-nya itu adalah deskripsi. E-nya itu adalah eksposisi. P-nya itu adalah persuasi. A-nya adalah argumentasi. Dan N-nya itu adalah narasi. Materi kita hari ini itu terdapat di dalam huruf D, yaitu deskripsi. Oke, deskripsi itu di dalam bahasa Latin disebut dengan describer. Describer itu apa Ibu? Describer itu adalah penggambaran atau pemaparan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Itu yang disebut dengan deskripsi. Apa tadi yang disebut dengan pengertian dan deskripsi saya? Penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Andika ini. Teks deskripsi ini menjelaskan tentang apa? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, teks deskripsi itu menjelaskan tentang suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Seperti itu. Nah, ada lagi? Saya tujuannya apa Ibu? Oke, tujuan dari teks deskripsi ini adalah supaya suatu objek tersebut dapat digunakan ke dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi pembaca itu seolah-olah mendengar atau merasakan peristiwa yang digambarkan. Apa? Spidol. Jadi kita mendeskripsikan ini spidol ini seperti apa. Berdasarkan bentuknya, berdasarkan yang kita lihat tentang ini spidol. Nanti lebih jelasnya Ibu jelaskan nanti di next selanjutnya. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Oke, lanjut lagi dengan 5 ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan tempat atau objek. Yang kedua, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Ketiga, pembaca seolah-olah memaparkan warna, bentuk, ukuran dari suatu objek tersebut. 4, itu adalah pembaca merasakan langsung apa yang dibahas. 5, menggunakan kata sifat. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Pertama adalah objektif. Kedua, subjektif. Yang ketiga, spasial. Oke, untuk teks deskripsi yang pertama kan objektif. Itu apa sih Ibu? Deskripsi yang membahas sesuatu apa adanya. Contohnya tahu buah mangga? Kita menggambarkan atau memaparkan buah mangga itu. Seperti apa Ibu contohnya itu? Misal, buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Warna dan bentuk buahnya sangat bervariasi. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hijau kekuningan, bahkan ada yang berwarna kuning. Dan bentuk dari buah itu sangat beragam. Ada yang melonjong dan ada yang bulat. Ketika matang, mangga tersebut dapat dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Jadi para penggemar rujak sangat menyukai buah mangga. Seperti itu yang dimaksud dengan teks deskripsi objektif. Tanya, apa sih yang dimaksud dengan objek itu? Ada yang bisa jawab? Sesuatu yang dilihat secara nyata. Ya, nah. Oke, yang kedua adalah teks deskripsi subjektif ini apa Ibu? Teks deskripsi subjektif ini adalah teks deskripsi untuk menggambarkan sesuai keadaan yang dilihat. Contohnya apa Ibu? Gitu. Contohnya seperti Konsa dengan Virgen. Oke, Virgen itu bilang gini ke dalam dirinya.
belakang. Dia lihat teman-teman di sekitarnya. Dan kebetulan dia fokus ke Gonza. Dia bilang gini ke dalam dirinya. Dia melirik Gonza yang ini. Muka Gonza ini bulat. Senyumnya manis juga ya. Begitu. Terus dia bilang lagi, Gonza ini orangnya rapi. Begitu. Wah ini lagi. Begitu kan? Kayaknya Gonza ini membuat hatiku senang deh. Kata si Virgen begitu. Tapi kok saya rasa si Gonza ini mirip seseorang ya. Tapi di mana? Dan kapan saya melihatnya? Begitu, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi subjektif. Dia menggambarkan sesuatu sesuai keadaan yang dilihatnya. Ketiga, ini ada teks deskripsi spesial. Oke, teks berdasarkan ruang, waktu, di berbagai penjuru. Contohnya apa Ibu? Kita melihat ruangan ini, misalnya 20 kali 20 meter. Pasti sangat layak untuk ditinggali, ditempati atau dihuni. Tinggi menjulang ke atas, ruangannya besar dan memiliki kolam berenang. Dan bangunan itu bahkan bisa lebih dari 2, 3, 4, sampai 5 orang lebih. Tempat tidur yang nyaman di dalamnya, ada kompor dan alat masak di pojok kanan belakang, dan terdapat kamar mandi di ruangan tidur. Seperti itu yang dimaksud dengan teks deskripsi spasial. Teks deskripsi objektif, subjektif, spasial sampai sini sudah paham? Oke. Jadi Ibu mau bertanya, ada yang mau kasih Ibu satu contoh dari ketiga teks deskripsi tersebut? Boleh angkat tangan. Nama saya Rini. Saya ingin menggambarkan sesuatu hal yang berdasarkan teks deskripsi objektif, yaitu pulpen. Pulpen merupakan alat tulis yang dibutuhkan di keseharian. Pulpen juga banyak dibutuhkan oleh pelajar, guru, ataupun pekerja lainnya. Dan pulpen ini memiliki bentuk dan warna yang bervariasi. Ada yang merah, hitam, biru, bahkan hijau. Dan pulpen ini juga sangat dibutuhkan di dunia pendidikan ataupun sosial. Tepuk tangan dulu buat. Dari materi kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini itu apa? Saya akan menyimpulkan teks deskripsi. Menurut saya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau mengutarakan suatu hal menggunakan kata-kata kita sendiri. Baik, materi kita hari ini hanya sampai segini saja. Kiranya apa yang disampaikan, apa yang sudah dijelaskan di depan dapat diterima dan dapat diingat sampai lama. Meminta satu orang untuk bawa kita dalam doa untuk ini boleh waktu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pinjaman dan firman-Mu. Dari tadi kami belajar dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami dari apa yang tadi kami pelajari tentang deskripsi dan dapat mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang. Berkati juga ibu yang sudah mengajari kami, biarlah apa yang dilakukan selalu berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Rini. Jangan dulu semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih buat semuanya.